Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kemurahannya malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan iman, sehingga mampu melangkahkan kaki kita di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian-kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu. Mudahan kajian kita malam ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang tarjih atau fikih yang berkaitan dengan babut toharoh, atau yang sering dikenal dengan kitab tarjih itu kitabut toharoh. Artinya kitab yang membahas tentang bersuci. Mudah nanti kajian kita ini bisa berlanjut, karena bersuci ini termasuk salah satu penentu kita dalam melaksanakan ibadah, khususnya sholat. Oleh karenanya saya yakin dan percaya jamaah ini juga sudah sering mendapatkan kajian-kajian seperti ini. Tapi ini semata-mata untuk mengingatkan kepada kita agar kita lebih mantap kembali, kita ulang kembali, mudah-mudahan kita lebih sempurna lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taharah ini dilandasi dengan salah satu ayat Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian taharah itu artinya adalah bersuci. Karena kita sebelum melaksanakan ibadah salat ada kewajiban bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Oleh karenanya yang pertama yang akan kita sampaikan kesempatan yang berbahagia adalah karena bersuci itu ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu alat yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air, dan yang kedua adalah benda-benda yang bisa menyerap. Seperti kalau kita ada musim kemarau panjang, tidak ada air, kita
bersuci kalau kita kencing cukup menggunakan 3 buah batu atau 3 buah tanah kering atau kayu atau daun yang bisa menyerap itu. Nah, pada kesempatan ini yang pertama kita ingin kenalkan kembali, ingatkan kembali adalah tentang alat yang kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Jadi air ini dalam pembagiannya banyak sekali. Jadi kita malam ini selain buku tarjih kita juga pakai referensi kitab fikih sunnah. Jadi kalau jamaah ada yang ingin memiliki silakan. Fikih sunnah ini karya Said Sabiq. Kalau tarjih itu karya dari pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Tajdid yang sudah lama kita kaji. Baik, untuk referensi pertama kita ikuti tentang pembagian dan jenis-jenis air yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama yang terkenal adalah orang sering menyebut air mutlak. Nah, di sini kita pelan-pelan mudah-mudahan kita bisa langsung memahami apa air mutlak itu. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, kita tidak membaca Arabnya karena Arabnya gundul banyak sekali. Kita pakai terjemahan aja supaya kita lebih mudah, karena kita biasanya senang yang langsung aja, yang praktis saja. Jadi air mutlak itu hukumnya suci dan mensucikan, zatnya suci dan bermanfaat mensucikan tubuh dan benda-benda yang lain. Nah, itu yang termasuk definisi air mutlak. Kemudian yang termasuk dalam kategori air mutlak adalah, ini sudah masuk dalam jenis-jenisnya. Apa saja air mutlak itu? Yang pertama adalah air hujan atau salju atau embun atau sumber. Hal ini didasari dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dialah Allah yang menurunkan untuk kalian air hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengannya. Jadi air hujan ini sungguh sangat luar biasa. Oleh karenanya kalau kita ada hujan turun, hendaknya tidak ada yang ngomel-ngomel, karena hujan itu pada dasarnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita semua, siapa tahu nanti ada teman mau kegiatan terus hujan, terus marah-marah dengan hujan, ya mohon maaf suruh istighfar lah gitu kan. Karena hujan itu ternyata juga luar biasa manfaatnya. Kemudian air hujan ini kalau enggak turun menjadi hujan, ada kalanya biasanya embun. Saya kira kita embun tahu semua. Salju, ya salju itu di daerah kutub biasanya airnya salju. Sumber biasa air sumur, bahari kita sebelum ada ledeng biasa pakai sumur. Saya kira kita tidak terlalu sulit memahami itu. Kemudian yang kedua yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air laut. Air laut ini didasarkan dengan salah satu riwayat. Jadi kalau kita bicara laut, saya kira kita tahu semua. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu berlayar di laut, kamu hanya membawa air sedikit. Jika kamu berwudu dengannya, bakalan tidak akan cukup air itu. Maka sahabat bertanya, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Rasul menjawab,
laut itu adalah suci dan mensucikan. Artinya di dalam riwayat yang lain itu at-tahuru ma'uhu khillu maitatuhu. Air laut itu suci, bahkan bangkainya pun dihalalkan. Jadi ini ada dua pengertian. Yang pertama, air laut itu bentuknya apa saja suci dan sah jika dipakai untuk bersuci. Jadi kita tidak usah ragu-ragu kalau kita di laut yang ketemu hanya air laut. Barangkali Bapak Ibu yang sudah biasa bepergian zaman dulu naik kapal laut, saya kira biasa aja merasakan air laut itu. Kemudian kaitannya dengan bangkai yang ada di laut, airnya halal dan bangkainya, airnya suci dan halal bangkainya. At-tahuru ma'uhu hillu maitatuhu. Artinya ini juga ada satu wawasan Bapak Ibu, jika kita di laut mendapati ikan sudah mati berhari-hari, itu hukumnya tetap halal. Jadi ini perlu ditegaskan, makanya kita sering nyampaikan kalau kita beli ikan, biarpun ikan itu sudah mati, mohon maaf, ikan itu keluar ulatnya, itu dalam hukum tetap halal, boleh dimakan itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Mekah sana, insya Allah tidak asing lagi itu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta setimba air Zam-Zam. Jadi ini dalam riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta setimba air Zam-Zam. Lalu beliau meminumnya dan berwudu dengannya. Artinya air ini habis dipakai diminum karena embernya cuma satu, langsung dipakai wudu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan oleh Imam Ahmad termasuk hadis yang sahih, karena disahihkan oleh Ahmad Syakir dan kawan-kawannya. Kemudian yang keempat, air yang berubah disebabkan lama tenggenang. Air yang berubah ini Bapak Ibu contohnya banyak sekali kalau kita di daerah pedalaman. Misalnya ada kolam kecil, ada tambak, airnya tidak mengalir karena tercampur airnya itu dengan daun, dengan lumut, dengan kayu. Ini termasuk air yang bercampur disebabkan lama tenggenang, maka hukum air ini adalah tetap suci dan mensucikan. Pendapat ini juga didukung oleh madhab dan ijma' ulama, dan air ini dinyatakan termasuk kelompok air mutlak. Nah, kemudian kalau air sumur ya saya pikir sama dengan Zam-Zam prosesnya itu. Kemudian selanjutnya yang kedua atau kelompok B adalah air mustakmal. Kita kan sering Bapak Ibu dengar adanya air mustakmal dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mohon maaf, definisi mustakmal ini beda kitab, beda juga definisinya. Tapi kalau kita ngikuti fikih sunnah karya Sayyid Sabiq ini, termasuk tarjih kita, air mustakmal itu maksudnya adalah air yang pernah digunakan atau air bekas dipakai. Misalnya air sisa berwudu atau sisa mandi. Hukum air semacam ini adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci, sebagaimana air mutlak yang sudah kita sebutkan di depan tadi.
dengan tanpa ada perbedaan dari segi hukum, sebab pada dasarnya air ini suci dan tidak ada satupun dalil yang meniadakan kesucian hukumnya. Adapun dalil yang menyatakan bahwa hukum air mustakmal adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci adalah hadis dari Rubayyi binti Muawis ketika menjelaskan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat penting Bapak Ibu, mustakmal yang sering diperdebatkan, tapi di dalam hadis ini saya kira jelas sekali. Mari kita ikuti tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Rubayyi. Rubayyi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan sisa air wudu yang terdapat pada kedua tangannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi ini perlu juga kita tegaskan sedikit. Maksudnya adalah, kan kalau kita berwudu itu Bapak Ibu kalau habis mengusap tangan gini kan, itu kan kadang masih ada air netesnya kan, itu diambil Rasulullah untuk mengusap kepalanya. Ya, itu namanya mustakmal, tapi tetap bisa digunakan untuk berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat tadi yang pertama tadi seperti air Zam-Zam kan bekas diminum Rasulullah, kan bekas minum namanya juga bekas, tapi tetap digunakan untuk berwudu. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya termasuk kelompok hadis yang sahih. Jadi ini pengertian air mustakmal, sepanjang air itu tidak kelompok najis bisa digunakan untuk bersuci. Apalagi kalau kita berwudu Bapak Ibu, kalau kita agak susah air, kan kita biasa tuh wudu menggunakan ember kan, itu prakteknya boleh dicurkan, boleh juga diambil saja. Misalnya ember ini kan kita ambil untuk wudu, ambil lagi, insya Allah menurut hadis ini sah saja. Karena Nabi itu memberikan contoh luar biasa Bapak Ibu. Bekas air yang turun dari tangannya saja itu diambil, dipakai untuk mengusap kepalanya. Kan wudu itu yang wajib diusapkan hanya 4 saja kan, mukanya, kedua tangannya, kepalanya, dan kedua kakinya. Jadi yang dijelaskan di hadis ini kayaknya simpel sekali. Bekas air Rasulullah yang tersisa dari tangannya digunakan untuk mengusap kepalanya. Jadi kita ulangi sekali hadis ini Bapak Ibu supaya kita lebih mantap lagi. Hadis dari Rubayyi binti Muawis ketika menjelaskan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan sisa air wudu yang terdapat pada kedua tangannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Saya kira jelas sekali Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah air yang bercampur zat yang suci. Jadi air ini juga kalau kita baca fikih memang Bapak Ibu macam-macam. Nah, di antaranya adalah air yang bercampur zat yang suci. Apa contohnya? Contohnya adalah air jenis ini, misalnya air yang bercampur sabun, kunyit, tepung dan lain sebagainya, yang pada umumnya benda-benda itu terpisah dari air. Hukum air tersebut tetap suci dan mensucikan selama masih dalam kategori air mutlak. Jika tidak lagi masuk dalam kategori air mutlak, maka air itu hukumnya suci.
tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena tidak masuk air mutlak tadi itu. Kemudian ada salah satu hadis yang memperkuat pendapat ini dari Ummu Atiyah radhiyallahu an. Ia berkata, ketika putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab wafat, beliau masuk ke dalam ruangan tempat pemandian itu, lalu beliau bersabda, mandikanlah dia sebanyak 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika perlu, dengan air yang dicampur dengan daun bidara, lalu campurlah air itu dengan kapur barus atau yang sejenis dengannya. Apabila telah selesai, beritahukanlah kepadaku. Setelah selesai memandikan, kami pun memberitahukan kepada kalian. Kemudian beliau menyerahkan sehelai kain kafan sejenis sarung, seraya bersabda, balutkan kain ini pada tubuhnya. Hadis riwayat Imam Al-Jamaah, yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi kaitannya dengan air bercampur zat yang suci di sini jelas Bapak Ibu. Kalau kita memandikan jenazah itu kan kita pakai air 3 misalnya, 1 air biasa, yang kedua dicampur dengan air bidara, kalau sekarang itu serbuknya, dan yang ketiga dicampur dengan kapur barus. Jadi itu termasuk air mutlak dan bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Jadi ini untuk jenazah, ya kalau kita mau juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau misalnya habis mandikan jenazah itu kan rebutan kerannya cuma 1, ada air seember campur kapur baru, insyaallah tidak apa-apa, itu tetap suci airnya. Itu yang ketiga, kelompok air. Kemudian yang keempat, dan ini mohon maaf, yang ketiga ini perlu juga kita tambahkan. Kalau orang mandi 3 kan 3 macam aja. Kalau mandi 5 itu kan minyak harumnya ada 2 macam lagi tuh. Ada kalanya minyak kasturi, ada lagi minyak apa itu, malaikat subuh. Itu kalau mandi 5. Kalau dia mandi 7, ya namanya orang banyak minyak harum ya. Kita juga kadang bingung, Pak kami punya minyak harum ini ada berapa macam, bisakah mandi 9? Boleh. Nah itu kan berarti air yang suci tadi dicampur kan, mau tidak mau ya harus dicampur, tapi tetap kata Nabi itu adalah mensucikan. Jadi Bapak Ibu siapa tahu nanti hobinya sekarang parfumnya gonta-ganti sampai 9 macam, siapa tahu nanti waktu wafat pesannya nanti saya mandikan dengan air 9 ya. Ya parfum itu aja kita campurkan. Nah, kesimpulannya adalah air yang bercampur dengan zat yang suci artinya tetap mensucikan. Kalau ada memperdebatkan itu berarti mandikan jenazah itu tidak sah nanti. Nah, karena Nabi sudah menegaskan seperti itu. Kejadiannya adalah putri Rasulullah yang bernama Zainab, beliau memerintahkan sendiri itu, campurlah dengan air bidara dan air kapur barus. Berarti putri Rasulullah ini namanya mandi 3 karena cuma bidara dengan kapur barus. Nah kita di masyarakat ini kan kadang ya itu tadi, ya kita menganjurkan paling enggak mandi 3 sajalah. Kenapa mandi 3 saja? Karena yang sering dicontohkan waktu itu 3 saja, tapi kan dibolehkan kita 5. Masalahnya kalau 5 itu juga menyiapkan airnya itu Pak. Mohon maaf kalau sekarang ini zaman rumah model rumah kita itu gandeng-gandeng itu kan. Itu kan tempat jangankan nyimpan bak sampai 6 sampai 9. Air 3 saja kadang itu di bawahnya, ditaruh di bawahnya keranda pemandian itu. Nah artinya boleh-boleh saja. Jadi untuk mempertegas, siapa tahu ada keluarganya minta mandi 3, mandi 5, mandi 7, yang penting ganjil lah. Cuman kita juga agak pening Pak, kalau minta mandi 11 itu luar biasa tuh. Menggayungi air 11 kali 3 itu. Jadi
Ini tambahan karena kaitannya dengan air yang bercampur tadi. Jadi misalnya selesai itu kita mau ikut sholat jenazah, karena kerannya cuma satu kadang juga ngadat-ngadat di ngerokot ini. Mau wudhu dari salah satu anggut air itu silakan Bapak Ibu, sah saja. Misalnya campur kapur barus, asal hidung kita tahan aja mencium kapur barus kan. Nah, itu sering betul Pak Rusdi itu kapur barus. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah air yang bercampur najis. Air yang bercampur dengan najis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, jika najis yang ada dalam air itu mengubah salah satu dari rasa, warna, atau baunya air tersebut. Menurut kesepakatan ulama atau jumhur ulama, hukum air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci sama sekali. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnul Munzir dalam kitabnya, dan Ibnul Muqallqis mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada air bercampur dengan benda najis, ini kriterianya 3 saja Pak. Berubah warnanya, atau berubah baunya, atau berubah rasanya. Kalau mau ngerasain berubah, maka air itu otomatis kelompok najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kita jangan suka ngakal-ngakalin Pak. Misalnya ini satu drum nih kemasukan benda najis, 3 orang, yang 2 orang bilangnya baunya persis dengan najis itu. Bilang yang satu, enggak ada bau, hidungmu aja tuh bilangnya. Nah, ini sebetulnya karena 21 yang diambil kaidah yang terbanyak adalah yang 2, berarti benda yang ada mempengaruhi air itu, maka air itu tergolong najis. Saya kira contoh yang sangat mudah, ini agak susah juga ini. Kalau kriteria di hadis itu, pertama berubah warnanya. Misalnya kotoran itu warnanya coklat, terus air 1 drum kemasukan itu, terus airnya berubah warnanya coklat, nah itu sudah masuk kriteria najisnya, sudah mutlak gitu. Atau yang kedua, baunya. Biasanya air di drum itu baunya biasa saja, terus kemasukan benda yang najis itu baunya Masya Allah terpengaruh sekali, maka itu berubah baunya. Dan yang terakhir, rasanya. Kita juga dulu bingung Pak, bagaimana kita merasain benda najis itu kan. Sama kalau ada kotoran di tengah masjid gini kan. Misalnya masjid kita ini dulu belum ada karpetnya, terus ada misalnya ayam masuk, berak di tengah-tengah, itu kalau membersihkannya sederhana sekali Pak. Ambil air kertas atau tisu atau lap, bendanya itu diambil dulu, kemudian dilap-lap dengan tisu sampai bersih. Kita lihat warnanya tidak ada, kita lihat baunya juga sudah tidak ada. Nah yang terakhir masih kan rasanya, karena di fikih begitu Pak. Kita juga bingung bagaimana merasain kotoran ayam itu. Nah ibaratnya itu pokoknya sudah yakin lah bersih, baunya enggak ada. Nah kalau disuruh jilat itu, kita dulu kalau di pondok bertanya juga bagaimana Pak rasanya tai ayam, kita tidak pernah merasain itu. Nah jadi ini kriterianya yang pertama, mudah-mudahan kita memahami dan sepakat asal tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Kalau berubah baunya, warnanya, dan rasanya, maka air itu adalah najis. Ini kelompok yang pertama. Sekarang kelompok yang kedua, air tetap dalam status kemutlakannya jika unsur, rasa, warna, dan baunya tidak mengalami perubahan. Hukum air semacam ini adalah suci dan mensucikan, baik air itu sedikit atau banyak.
Adapun yang menjadi landasan atas pendapat ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, seorang Arab Badui tiba-tiba datang berdiri dan lalu kencing di dalam masjid. Dengan cepat para sahabat bangkit untuk menegurnya. Melihat kejadian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia. Nah, coba Bapak Ibu, hadis ini luar biasa nih. Orang Badui ngencingi masjid, ditegur sahabat, Nabi bilang biarkan saja. Nah, kalau kita kira-kira ini menjadi perdebatan panjang ini, Pak. Tapi ini kan zaman Nabi, di hadis seperti itu. Lalu Nabi melanjutkan dalam kalimat yang lain, sirami kencingnya dengan 1 ember air. Ini ada beberapa pendapat, Pak. Zaman dulu, zaman Nabi itu belum ada keramik, Pak. Masjid itu ya tanah aja, pasir aja. Mungkin yang Bapak Ibu yang pernah ke sana, yang namanya masjid lantainya pasir, kan semen juga belum ada, pabriknya belum ada waktu itu. Dalam beberapa perdebatan ulama, maka disiram aja. Nah, kalau sekarang kita juga agak berpikir 2 kali, Pak. Misalnya kencingnya di tengah-tengah begini, terus disiram 1 ember, ya belum apa-apa ini. Nah, tapi ini contoh artinya, dan Nabi melanjutkan lagi. Saya ulangi kalimatnya kan, biarkan dia, sirami kencingnya dengan 1 ember air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit. Asyru wala tu'asyru. Hadis riwayat Al-Jamaah, kecuali Imam Muslim. Jadi ini gambaran Bapak Ibu. Kita kembali ke topik awal. Air tetap suci apabila 3 unsur itu tidak mendominasi. Nah, misalnya kita punya air satu, ya kalau kemarin kan zaman Covid itu banyak jerigen, kasih keran, terus misalnya kejatuhan apa itu, tainya cecak, tapi air itu enggak terpengaruh, baunya enggak juga berubah, warnanya juga enggak berubah, rasanya ya kira-kira enggak berubah, karena kita bicara rasa ini harus dibuktikan. Artinya kalau 3 unsur itu tidak mendominasi, maka air itu tetap suci dan dapat digunakan untuk mensucikan. Termasuk kita kalau dikembangkan lagi, contoh dalam kitab fikih itu, misalnya bapak-bapak nih goreng, habis goreng kan kadang masih ada minyaknya banyak di wajan itu atau di kenceng itu kan, dirinjing, terus tiba-tiba ada cicak mati jatuh di situ karena kepanasan. Sepanjang airnya itu, minyaknya itu, biasanya kalau minyak itu dingin kan kental, Pak, itu bisa diambil saja, bangkainya dikeluarkan dan minyaknya tetap bisa dikonsumsi. Apalagi kalau jenis blue band itu sangat enak sekali itu. Kalau kejatuhan cicak mati itu kan bangkai sudah hukumnya kan. Nah, tinggal diambil, dikerik sedikit aja sampingnya, sisanya masih bisa dimanfaatkan itu. Jadi contoh-contoh ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Selanjutnya yang kelima adalah sisa minum. Maksudnya adalah air yang masih tersisa dalam bejana setelah air itu diminum oleh makhluk hidup, baik itu manusia atau binatang. Di sini air itu bisa bercampur air liur atau tidak. Kalau kondisi demikian, air itu tetap menjadi beberapa bagian. Nah, ini kita ambil contoh aja Pak. Misalnya kita punya air 1 ember, kemudian ada sapi kita minum air itu, ada sisanya. Nah, ini dibahas dalam bab ini khusus ini.
Yang pertama air sisa minuman manusia. Nanti kedua baru sisa minuman hewan, dan yang ketiga sisa minuman kucing, dan yang keempat sisa minuman anjing. Nanti yang terakhir itu karena waktunya jam berapa Isya Pak? Ntar lagi ya. Sisa minuman manusia. Air sisa minuman manusia tetap suci, baik yang meminumnya orang muslim, orang kafir, atau orang dalam keadaan junub maupun sedang haid. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. At-Taubah ayat 28. Yang dimaksud ayat ini adalah bahwa orang musyrik najis secara maknawi. Mereka najis dari sisi akidah yang batil dan ketidakpedulian mereka terhadap kotoran dan najis. Jadi bukan badan atau tubuh mereka yang najis. Kemudian ada hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu an berkata, saya pernah meminum air ketika sedang haid. Kemudian saya berikan bekas minum itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu meminumnya dan menempelkan mulutnya di bekas tempat yang saya gunakan untuk minum tersebut. Jadi ini yang pertama, sisa minuman manusia. Jadi tadi ya, Nabi saja minum bekas minum Aisyah istrinya di saat itu sedang berhalangan atau haid, Nabi tetap meminumnya. Jadi siapa tahu Bapak Ibu nanti suami istri gantian minum, istrinya duluan, sah-sah saja itu, boleh saja itu. Yang kedua, air sisa minuman hewan yang halal dimakan dagingnya. Misalnya satu bejana air yang demikian adalah suci karena air liur hewan itu keluar dari daging yang suci, halal dimakan, diambil hukumnya air sisa minuman hewan itu adalah tetap suci. Jadi siapa tahu kita memelihara sapi, sapinya beliur, minum di air, di ember air sisanya itu tetap suci. Jadi ternyata liurnya hewan yang suci, halal dagingnya, liurnya juga ternyata suci Bapak Ibu. Ketiga, sisa minuman kucing. Air sisa minuman kucing status hukumnya juga suci. Berdasarkan hadis dari Hafsah binti Ka'ab yang menjadi pelayan Abu Qatadah, pada suatu ketika Abu Qatadah masuk ke rumahnya sedangkan Hafsah menyediakan air wudhu untuknya. Secara tiba-tiba seekor kucing datang lalu memasukkan kepalanya ke dalam bejana dan meminumnya air tersebut. Hafsah berkata, melihat hal itu saya hanya tertegun kebingungan. Melihat Hafsah kebingungan, Abu Qatadah menegur, apakah kamu merasa heran wahai anak saudaraku? Hafsah menjawab, benar. Ia kucing bukanlah hewan yang najis, ia termasuk hewan yang jinak dan senantiasa berada di sekelilingmu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud. Jadi sisa kucing juga Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu, suci saja, boleh diminum, asal tidak rabies saja kucingnya. Nah, kalau rabies itu kan lain lagi hukumnya. Yang terakhir, air sisa minuman anjing atau babi. Di sini ada salah satu hadis, idza saribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrah, rawahul Bukhari wa Muslim. Jika anjing itu meminum air dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi 7 kali ini Bapak Ibu dulu sudah pernah dipraktekkan. 7 kali ini salah satunya adalah dengan debu atau dengan lumpur atau dengan pasir
Tempoh hari ada coba-coba diganti dengan rinso aja, tidak bisa Pak. Tanah dengan rinso status untuk menghilangkan najis mughaladah ini ternyata diteliti dalam lab, yang bisa membersihkan hanyalah sejenis tanah atau lumpur atau pasir. Jadi siapa tahu nih Bapak Ibu tetangganya punya anjing tiba-tiba menjilat ember sampean, maka harus dicuci 7 kali. Salah satu dari 7 kali itu dengan pasir atau dengan tanah, insya Allah itu sudah suci caranya. Jadi selain hewan yang satu ini semuanya tadi suci, khusus yang bekasnya anjing dan babi. Kalau babi kan jarang daerah kita, kalau anjing banyak sekali itu. Apalagi di gang komplek korp itu banyak betul itu. Jadi gak usah kalau kita Bapak Ibu mencucinya cukup dibasuh 7 kali, salah satunya dengan pasir atau debu. Kalau bisa ini yang bagus, pertama dengan air biasa, dengan deterjen dan sebagainya. Yang kedua baru dengan debu atau dengan pasir, dan seterusnya air biasa saja. Insya Allah dalam kaidah kita suci dan bisa dipakai untuk seterusnya. Demikian Bapak Ibu kajian kita malam ini. Yang pertama adalah tentang toharoh. Kita sudah mengenal jenis-jenis air. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.